مرحبا أهلا النوادي. Jadi la haula wala quwwata illa billah itu terjemahan dari at-taufiq. Semua kekuatan dari Allah Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan dengan kalimat tersebut, dinamakan kanzun min kunuzil jannah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sama hadhil kalimah la haula wala quwwata illa billah, beliau namakan kanzan min kunuzil jannah, gudang kekayaan surga. La haula wala quwwata illa billah. Dalam riwayat pernah Nabi sampaikan kepada sahabat. Ada beberapa riwayat Nabi sampaikan ke Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, wa fi riwayat kepada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Rasul katakan, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Ala, maukah aku tunjukkan kepadamu gudang kekayaan surga? Qala bala. Maka mengatakan iya. Fi riwayat qultu bala. Dalam satu riwayat saya mengatakan iya. Kalau ada ala, kata iyanya itu jawabannya tidak menggunakan na'am tapi bala. Ala, tapi bala maknanya na'am. Cuma secara struktur bahasa setiap kali ada lafaz ala. Ala, ketahuilah, maukah? Maka jawaban iyanya yang fasih menggunakan lafaz ala, bukan lafaz na'am. Bala, iya. Kemudian Rasul Muhammad SAW mengatakan gudang kekayaan surga itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini juga Nabi katakan bisa menjadi dawaun wa syifaun, menjadi obat dan penawar. Tentunya dia pahami maknanya. Syekh Nawawi mengatakan kalau zikir-zikir itu pahalanya dihitung kalau tahu makna walaupun tidak secara perkosakata. Jadi gak boleh zikir gak tahu arti. Harus tahu nih subhanallah artinya mensucikan Allah walaupun tidak harus berkosakata. Tahu nih maknanya apa. Beda kalau salawat. Salawat tidak tahu arti dapat pahala. Maka dikatakan salawat itu adalah syekhun man la syekha lahu wa mursyidun man la mursyida lahu. Salawat itu guru bagi orang yang tidak punya guru. Mursyid bagi orang yang tidak punya mursyid. Atau membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran sekalipun tidak tahu arti bernilai pahala. Karena Nabi katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Nabi katakan siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dapat 10 kebaikan. Satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim contoh. Contoh kalimat, contoh huruf yang tidak memiliki arti. Makna ada, tapi artinya tidak ada. Makanya para mufassirun kebanyakan mengatakan Allahu a'lam bi muradi. Allah lebih mengetahui maksud. Artinya apa? Membaca tanpa tahu arti dapat pahala 10. Satu huruf. Kalau tahu arti, tahu makna, lebih daripada itu. Bagaimana yang diterangkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Nah, disebut juga sebagai obat. La haula wa la quwwata illa billah dawa'un min 99 da'a aisaruhal ham. La haula wa la quwwata illa billah adalah obat dari 99 penyakit yang paling ringannya adalah alham, stres. Alham. Bahkan kalimat ini bisa melancarkan rezeki.
Ada kalanya rezeki seseorang dia mandek, terhenti sesaat. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir yang lahir 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man abata'a alaihi rizquhu falyuksir min qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim." Ditambah al-aliyil azim. Siapa yang mandek rezekinya, abta'a, rezekinya lambat, berhenti sesaat, mandek, macet, maka perbanyaklah membaca la haula wa la quwwata illa billah, tambah al-aliyil al-azim. Ali al-Azim. Maka Allah Ta'ala akan mudahkan, lancarkan rezeki. Allah berikan barokah dalam rezeki. Ada satu sahabat kait masalah tersebut bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Syaka ila Nabi SAW al-faqah. Dia pernah mengadu kepada Nabi. Waktu itu ada perang. Peperangan, anaknya ditangkap oleh musuh. Anak beliau namanya Salim. Jadi musuh menawan anaknya menjadi tahanan perang. Maka sahabat tersebut, Auf bin Malik al-Ashja'i, mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengadu kepada Rasul, "Wahai Rasul, anak saya ditawan oleh musuh. Kemudian saya ini juga hidupnya susah. Al-faqah. Kira-kira ada amalan atau solusi dari engkau, wahai Rasul?" Maka Nabi menjawab, "Fattaqillah." Ini yang pertama. "Fattaqillah wasbir wa akfir min qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim." Nabi katakan, solusinya adalah yang pertama, kamu harus bertakwa. Harus bertakwa. Ini sebenarnya pendidikan. Sebanyak amalan apapun yang kita lakukan, walaupun dapat ijazah dari guru, tapi kalau kita sendiri tidak taat kepada Allah, tidak takwa kepada Allah, maka amalan itu tidak akan bisa bereaksi. Gimana mau amalan biar rezeki luas, amalan biar diberikan ilmu laduni, sholat 5 waktu dia tinggalkan, kewajiban-kewajiban dia tinggalkan. Sesama manusia dia tidak berbuat baik dengan akhlak yang terpuji. Kemudian dia mengamalkan amalan ini, akan bereaksi. Makanya sebelum Nabi berikan amalan, Nabi terangkan dulu. Sebelum kamu mengamalkan sesuatu, fattaqillah dulu. Takwa dulu, taat dulu kepada Allah. Fattaqillah. Setelah itu wasbir. Kamu harus sabar. Karena khawatir masuk kepada asyakwa. Mengadu protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa harus begini? Ya Allah. Maka itu juga akan menghalangi amalan kita. Maka Nabi katakan, wasbir, harus bersabar. Setelah takwa dan bersabar, setelah itu Nabi katakan, wa akfir. Nah, masuk ke amalan. Berbanyaklah kamu membaca la haula wa la quwwata illa billahil azim. Fafa'al. Thumma raja'a ila baitihi fafa'al. Kemudian dia kembali pulang ke rumahnya dan dia amalkan itu yang Nabi sampaikan. Selang beberapa hari tiba-tiba dia mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan pintu. Ketika dibukakan pintu ternyata putra beliau, anak beliau, Salim, sudah ada di depan rumah dan membawa 100 ekor unta. Maka Auf bin Malik al-Ashja'i mengatakan, "Wahai putraku, ini unta dari mana?" Dia katakan, "Ini untanya musuh, ghanimah, harta rampasan perang. Bagaimana kau bisa selamat?" Ceritakan oleh saya.
Pada waktu itu mereka ikat saya. Entah kenapa satu hari itu ikatan ini jadi longgar sehingga saya bisa melepaskan diri. Setelah itu saya keluar, mereka semua tertidur. Ketika saya melihat mereka semua tertidur, saya lihat ada unta mereka ini. Ya saya ambil unta mereka, harta rampasan perang. 100 ekor. Akhirnya saya datang ke sini. Kata beliau, Shadaqa Rasul Muhammad SAW. Benar apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Dia mengadu tentang kefakiran dan mengadu tentang anaknya yang ditawan musuh. Allah ijabah, dua-duanya digabung. Anaknya selamat plus dapat unta 100 ekor. Jadi orang kaya langsung pindah. Barokah. La haula wa la quwwata illa billah. Ada juga ulama mengartikan la haula wa la quwwata illa billah. La haula maknanya la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah. La haula, tidak ada daya menghindari maksiat kepada Allah terkecuali berkat atau sebab penjagaan dari Allah. Kita terhindar dari maksiat, itu Allah yang jaga kita. Sehingga kita terhindar dari melakukan kemaksiatan. Jadi selalu Allah. Tidak pernah melihat dirinya punya apa. Kalau al-i'timad ala nafsi, semua kalau dia sandarkan kepada dirinya, khawatir setan bisikin jadi sombong dengan amal soleh, jadi ujub dengan amal soleh. Kalau mengandalkan diri sendiri berbuat dosa, nanti putus asa. Dia al-luju ilallah. Tidak ada daya dari menghindari maksiat kecuali bi'ismatillah. Huruf ba sababi, ba sebab, dengan sebab perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketaatan ditafsirkan wala quwwata, wala quwwata, tidak ada kekuatan ala taatillah illa bima'unatillah. Tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah terkecuali dengan sebab hendaknya Allah, tolongannya Allah, bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la haula wa la quwwata. Ini gak cukup kalau dibahas jam. Jadi satu kitab. Tahu kitab Al-Hikam? Ya, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari yang lahir tahun 658 Hijriah, wafat 709 Hijriah. Beliau menulis kitab judulnya Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu hanya menerangkan makna dari la haula wa la quwwata illa billah. Jadi satu kitab yang wajib dalam ilmu tasawuf. Intinya membahas kalimat itu. Dan Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini disebutkan karena faqih. Beliau ahli fikih.